sebelum waktunya dihitung sama Bunur 15 menit, kehabisan waktu nanti. Ini saya taruh ke teman-teman yang membawa tosanaji, boleh nggak untuk dikelilingkan? Sekalian untuk dibawa, standing semuanya. Monggo Pak, dari Pak Joko dibawa untuk dikelilingkan. Satu-satu atau satu? Semua langsung Mbak untuk bawa satu-satu gitu Pak, enggak milih. betul tunggal terus Ya. Pak Oh, sampingnya dengan dia nanti terjemahkan. Ambil satu. Orang lainnya ngambil satu semua, memegang betul, satu-satu. ini dari satu ke sana Oh, sampai dipegangin. berputar. Oh iya. Oh iya. Aku merasakan. Berarti Pak Joko dulu berarti yang Anu Pak, apa tuh dibuka langsung mau? Ya, pegang Pak Joko. ini kebetulan yang pertama ini tidak saya kasih identifikasi di rangkanya. cara ini gimana Pak? Identifikasi tadi karena kemarin malam saya bawa. Untuk memahami keris itu sebenarnya kita pertama kali harus mengetahui kenapa kok keris. Keris itu ada awalnya seperti apa, buat apa. Keris itu ada sejak abad ke-5 ke-6. Dan keris itu digunakan sebagai sebuah senjata. Senjata apa? Senjata tikam. Dan itu memang senjata yang untuk membunuh pada masa lalu. Kemudian untuk sebagai sebuah senjata, dia memenuhi banyak kriteria, termasuk dalam pengolahan logamnya. Logam dari mana dahulu? Nenek moyang kita itu sangat cerdas Bapak Ibu. Mereka tidak pernah namanya besi itu kita ngimpor dari luar. Bahan kita tidak pernah ngimpor. Apa yang ada di depan kita bikin, kita urai. Dari batu-batu itu dilebur, kemudian dipecah, kemudian dipanasi dia berbentuk gumpalan. Dari gumpalan itu baru dibentuk sebuah logam. Awal mulanya seperti itu. Akibatnya seperti yang Pak monggo di sini satu keliling terus berputar. Akibatnya apa? Akibatnya di dalam logamnya itu terkandung banyak sekali material atau bahan. Dan bahannya ini seperti bahan ini Bapak Ibu, seperti aluminium ini yang susah untuk berkarat karena ditompa ulang dan terjadi percampuran ya sebegitu hebatnya. Kemudian dalam proses pembikinan, karena bangsa kita itu bangsa yang religius, dan percayalah Bapak Ibu, sebelum ada agama masuk, kita itu sebelum aliran Waisnawa masuk, leluhur kita sudah mengenal yang namanya Tuhan. Melalui apa? Konsepnya Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Seperti Pak Idra kan petani di sini. Konsep penyatuan dari Bopo Angkoso dan Ibu Bumi yang menghasilkan kesuburan itu menyatunya air hujan dengan tanah. Demikian juga dengan logam. Logam zaman dulu yang namanya lintang jatuh itu Pak, dulu dicari, kemudian ketika dia jatuh di suatu area diamati dahulu sama lampunya itu. Daerahnya itu gersang atau daerahnya itu menjadi hijau. Ketika daerahnya itu gersang berarti itu cocok untuk senjata untuk berperang. Ketika daerahnya itu hijau, subur, itu cocok untuk pertanian. Sebegitunya berhati-hatinya leluhur zaman dahulu. Dan konsep penyatuan ini dari batu meteor ini dijadikan satu dengan batuan yang ada di bumi, terjadilah yang disebut dengan penyatuan Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kalau saya sebagai orang Katolik, konsep penyatuannya ini seperti menyatu Tuhan dengan bumi. Menyatunya melalui rahmatnya itu melalui Ibu Maria. Dan saya meyakini keris yang paling ampuh adalah Kristus. Karena saya orang Katolik, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke pusaka Bapak Ibu. Monggo Pak diputarkan semua. Diputarkan semua. Jadi awal-awal senjata atau yang namanya proto keris, sebelum ada keris, dimulainya keris itu awalnya memang untuk senjata. Dan ada 5 konsep di situ. Karena religius kita yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Jadi 5 konsep ini harus menyatu sehingga bendanya itu menjadi seperti itu. Adanya unsur logam, adanya unsur udara, adanya unsur air, dan ada unsur ruang, dan ada satu lagi unsur suara. Suara melalui apa? Melalui proses empunya itu menempa dia dengan laku tirakat.
Keris awal mula dibikinnya itu ketika bahan itu sudah menjadi lempengan, baru dan menjadi lempengan itu dimasukkan di dalam tanah, dipendam di dalam tanah selama 3 tahun. 3 tahun kemudian diambil untuk ditempa. Kenapa 3 tahun atau 3 kemarau? Itu supaya logamnya menjadi ulet, tidak ketas. Tuh. Setelah ditempa, diambil lempengannya, disimpan. Empunya ini berdoa, Pak. Empunya ini berdoa, dan jawaban dari doanya ini menunggu lempengannya ini berubah bentuk, berubah posisi. Entah ini lempengannya ini jatuh, entah ini berbalik. Baru setelah ini berbalik berarti doanya dia sudah masuk, kemudian ini ditempa lagi. Sebegitu prosesnya untuk keris-keris yang betul-betul tua. Dan keris zaman dahulu bukanlah produk massal yang kita jual di pasar dan kita ditawar-tawaran, enggak. Yang namanya empu itu adanya di Jawa dan dia adalah spiritualitas tanah Jawa. Kalau sekarang ya ada kiai, ada romo seperti itu. Cuma yang namanya empu itu mendoakan leluhurnya dengan cara berkarya. Ketika Mbak Randy datang, ini saya kok bermimpi tadi malam ini atau saya merasakan seperti ini. Mbak Randy datang ke empu, kemudian empunya ini berdoa. Berdoa terus mendatangi Mbak Randy, mengatakan, Mbak, ini saya bikinkan pusaka, dapurnya seperti ini, nama kerisnya seperti ini. Nama kerisnya dari mana? Ditunggu semalaman. Seperti tadi malam Pak Erik dan Pak Dodi itu baru semalaman sudah seperti itu. Ada yang namanya empu dahulu, ditunggu ketika bulan purnama, kemarin bulan purnama ditunggu semalam suntuk. Setelah ditunggu baru datang ke Mbak Randy terus bilang, Mbak, nama kerisnya ini. Gitu. Karena keris itu adalah seperti lahirnya sebuah anak. Karena dianggap pernyatuan Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Seperti itu misalnya ketika jadi ditempa ya diberikan ke Mbak Randy lagi, ini Mbak pusakanya. Seperti itulah keris mula-mula. Dan ini yang saya bawa kebetulan era-era sebelum, era paling muda eranya era Singosari. Kenapa? Saya tuh paling fanatik dengan keris-keris sebelum Majapahit dan sebelumnya. Ketika Majapahit runtuh, Pak, yang namanya keris itu non sewu dilarang. Keris itu dilarang ketika Majapahit runtuh. Akibatnya apa? Akibatnya imperialis masuk. Penjajah masuk karena era yang berikutnya itu tidak mau mewarisi lagi metalurgi dari Majapahit. Yang namanya meriam cetben itu kecil-kecil. Dan kita dulu bersaing di Pasifik. Namanya Majapahit itu penguasa Pasifik. Itu bersaingnya cuma sama Cina. Cina memiliki meriam yang besar, dia kemampuannya besar. Tapi cetben kemampuannya kecil, tapi dia lebih jauh tembakannya. Demak tidak mampu membuat seperti itu. Akibatnya cetben ini dilebur jadi meriam yang besar-besar. Akibatnya apa? Imperialis masuk melalui laut. Dan kita terjajah sekian lamanya karena kita meninggalkan budaya metalurgi dari keris itu.